Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 79 ingin menjelaskan tentang bullying. Bully merupakan suatu hal yang sering digunakan untuk menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja terhadap remaja lain, seperti yang dapat kita saksikan di berbagai media informasi, misalnya surat kabar dan televisi. Berita mengenai aksi bully sering sekali diberitakan. Terkadang, hal-hal kecil yang kita lakukan terhadap orang lain pun dapat disebut sebagai tindakan bully apabila muncul satu ketidaknyamanan pada orang tersebut. Istilah bully sebenarnya juga tidak melulu hanya ditujukan pada remaja dan segala kelakuannya. Bahkan, bully yang sering dilakukan anak-anak di masa remaja dapat menjadi bekal mereka di masa dewasanya untuk mengikuti berperan dalam aksi-aksi kejahatan yang tingkatnya lebih tinggi. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bullying. Yang pertama, definisi. Apa itu bullying? Yang kedua, penyebab bullying dari sisi korban dan pelaku. Yang ketiga, jenis bullying. Yang keempat, cara mengatasi bullying. Yang pertama, apa itu bullying? Bullying berasal dari kata bully yang dalam kamus Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang mereka anggap rentan. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bullying dapat kita artikan sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang untuk melukai individu, baik emosional maupun fisik, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Yang kedua adalah penyebab bullying. Di sini saya akan menjelaskan penyebab bullying dari sisi korban terlebih dahulu. Yang pertama adalah penampilan fisik. Penyebab bullying pertama yang paling umum adalah akibat dari penampilan fisik. Ketika seorang anak memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dengan anak lainnya pada umumnya, para bully dapat menjadikan bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Penampilan fisik berbeda dengan meliputi kelebihan atau kekurangan berat badan, menggunakan kacamata, menggunakan behel, menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren seperti anak-anak lainnya. Yang kedua, ras. Perbedaan ras juga sering kali menyebabkan seorang anak terkena bully. Hal ini umumnya terjadi karena seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan dan dianggap sebagai minoritas. Berbagai survei dan penelitian juga telah menunjukkan bahwa bully akibat ras yang berbeda memang cukup sering terjadi. Yang ketiga, orientasi seksual. Orientasi seksual seseorang berbeda-beda, dan umumnya seorang anak baru menyadari orientasi seksual yang berbeda memasuki usia remaja. Bahkan di beberapa negara yang sudah tidak asing lagi isu LGBT, seseorang yang teridentifikasi sebagai lesbian, gay, dan transgender seringkali mendapatkan perilaku bully. Hal ini yang membuat seseorang cenderung menyembunyikan orientasi seksualnya. Yang keempat, terlihat lemah. Penyebab bullying lainnya adalah ketika seorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak suka melawan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa bullying melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan juga korban. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. Yang kelima, terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga menjadi salah satu penyebab menjadi korban bullying. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat terlihat lebih lemah dan membuat bully berpikir dapat mendominasi mereka. Sekelompok bully juga berpotensi melakukan bully pada kelompok yang dianggap lebih lemah dari kelompok mereka. Meskipun karakteristik di atas dapat menyebabkan bullying, tetapi tentu tidak semua anak dengan karakteristik
tersebut menjadi korban bully. Kondisi tersebut hanyalah merupakan beberapa gambaran umum penyebab bullying. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang penyebab bullying dari si pelaku. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anak yang memiliki salah satu kriteria yang dapat memicu bully tidak selalu menjadi korban. Hal ini disebabkan juga karena terdapat faktor penyebab juga dapat berasal dari si pelaku. Yang pertama, memiliki masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi pembuli adalah karena memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Pada anak-anak, penyebab seperti perkelahian berlebihan di rumah, penceraian orang tua, atau adanya anggota keluarga yang menjadi pecandu narkoba dan alkohol dapat memicu hal ini. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya juga merupakan korban. Contoh, seperti anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah. Kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang ia anggap lebih lemah dari dirinya. Contoh lainnya adalah orang yang tertekan akibat bullying di kehidupan nyata dan menggunakan internet serta dunia maya untuk menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kekuatan dengan cara menyerang orang lain. Yang ketiga, rasa iri pada korban. Penyebab bullying selanjutnya adalah karena rasa iri pelaku pada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sangat istimewa daripada sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak akan lebih menonjol dari dirinya sendiri. Contohnya seperti anak pintar yang tidak ingin disebut kutu buku, sehingga ia lebih dulu menyebut temannya yang pintar sebagai kutu buku. Yang keempat, kurangnya pemahaman. Ketika seseorang anak melihat anak lain berbeda dalam hal seperti ras, agama, dan orientasi seksual, karena kurangnya pemahaman, maka mereka beranggapan bahwa perbedaan tersebut adalah hal yang salah. Mereka juga beranggapan bahwa menjadikan anak yang berbeda tersebut sebagai sasaran adalah hal yang benar. Yang kelima, mencari perhatian. Terkadang pelaku tidak menyadari bahwa yang dilakukan tersebut ke dalam penindasan, karena sebenarnya apa yang dilakukan adalah mencari perhatian. Jenis yang satu ini paling mudah untuk diatasi. Caranya adalah dengan memberikan perhatian yang positif sebelum pelaku mencari perhatian dengan cara yang negatif. Yang keenam, kesulitan mengendalikan emosi. Ketika seorang merasa marah atau frustasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama, bullying fisik. Physical bullying adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Tindakan ini dapat memberikan efek jangka pendek dan panjang. Perbuatan yang termasuk tindakan bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, menyandung, dan merusak properti. Itu semua bisa disebut dengan bullying fisik. Yang kedua adalah bullying verbal. Verbal bullying adalah perilaku bully yang dilakukan melalui verbal. Umum jenisnya ini tidak berbahaya pada awalnya, tapi jika terus berlanjutan pada memengaruhi korban, beberapa contohnya seperti memanggil nama, menghina, mengejek, ucapan homofobia atau rasis, pelecehan verbal. Yang ketiga adalah bullying sosial. Social bullying adalah jenis yang sering kali terselubung. Tindakan ini bisa dilakukan pelaku tanpa harus terlihat oleh korban. Contoh tindakannya seperti menyebar gosip atau rumor yang tidak benar, melempar lelucon jahat yang melakukan, mengajak orang lain atau mengucilkan seseorang, memberikan
ekspresi atau gestur tubuh yang mengancam atau menghina. Meniru dengan tujuan untuk menghina dan meremehkan. Yang keempat adalah cyberbullying. Adalah segala jenis penindasan yang terjadi di dunia maya yang seperti mengiring email atau pesan tulis, gambar, dan video yang menyakitkan, mengucilkan seseorang secara online, menyebarkan gosip atau rumor buruk di dunia maya, seperti di sosial media, meniru orang lain atau menggunakan akun orang lain tanpa izin. Itu semua disebut cyberbullying. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi bullying. Bullying adalah masalah yang serius yang perlu diatasi karena dapat memberikan dampak jangka panjang, baik untuk korban dan juga pelaku. Di sini saya akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi bullying. Yang pertama, ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya. Yang kedua, abaikan penindas dan jauhi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penindas akan merasa senang apabila mendapat reaksi seperti yang dia inginkan. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Yang keempat, bicara pada pelaku. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukanlah hal yang baik dan bahkan berbahaya. Yang terakhir adalah bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bully, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.